Pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana proses jual beli tanah berdasarkan surat girig. Nah, langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan setelah membeli tanah tersebut adalah mengkonversi surat tanah atau surat girig tersebut menjadi sertifikat tanah. Mengapa perlu dikonversi? Nah, seperti mana yang Anda ketahui bahwa sertifikat tanah memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pemiliknya daripada surat girig. Dan nantinya tentunya juga akan memudahkan proses jual beli tanah di kemudian hari, serta menghindari sengketa tanah tersebut baik pada saat itu maupun di kemudian hari. Lalu langkah-langkah apa yang dibutuhkan, yang harus dilakukan dalam proses konversi surat tanah dari girig menjadi sertifikat tanah tersebut? Yang pertama tentunya adalah Anda mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Misalnya tentunya adalah surat girig tanah tersebut. Yang dibutuhkan adalah surat girig yang asli. Lalu surat keterangan waris jikalau Anda memperoleh tanah itu berdasarkan warisan, dan jikalau didapatkan melalui jual beli, pastikan ada akta jual belinya. Lalu berikutnya adalah KTP dan KK pemilik tanah. Jikalau pemilik tanah itu sudah berkeluarga, pastikan juga pasangan dari pemilik tanah, istri atau suami, juga telah memberikan KTP dan kartu keluarganya. Lalu berikutnya adalah surat pernyataan kepemilikan tanah, surat riwayat tanah, dan surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa. Nah, setelah Anda menyiapkan semua dokumen-dokumen ini, baik yang asli maupun fotokopinya, langkah selanjutnya adalah Anda mendatangi kantor pertanahan atau kantor BPN di mana lokasi tanah itu berada. Setelah Anda sampai di kantor BPN, maka Anda akan diberikan formulir untuk diisi, yaitu formulir permohonan konversi tanah girig ke sertifikat tanah. Tergantung sertifikat tanah apa yang Anda butuhkan, apakah sertifikat hak milik atau SHM, hak guna bangunan HGB, atau hak guna usaha atau AGU. Nah, setelah Anda mengisi formulir-formulir yang disediakan, Anda akan menyerahkannya kembali, disertai dengan kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan tadi. Langkah berikutnya adalah setelah Anda mengisi formulir dan menyerahkan semua dokumen, maka pihak BPN akan membentuk panitia pengukuran dan pemetaan tanah. Petugas BPN akan melakukan pengukuran dan pemetaan untuk memastikan batas-batas tanah. Nah, dalam proses ini pastikan bahwa tetangga yang berbatasan langsung atau pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Anda, baik di utara, selatan, timur, barat, hadir dalam proses pengukuran tersebut supaya mereka dapat menunjukkan batas-batas tanah yang sebenar-benarnya sehingga tidak menimbulkan sengketa batas tanah di kemudian hari. Setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan, maka pihak BPN akan memverifikasi dokumen dan hasil pengukuran tersebut. Nah, setelah dilakukan verifikasi dokumen dan hasil pengukuran, maka pihak BPN akan melakukan pengumuman atau publikasi di kantor desa atau kelurahan setempat untuk memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan atau klaim jika ada. Nah, ini penting dilakukan supaya Anda bisa mengetahui apakah tanah yang Anda beli itu betul-betul tanah yang clean dan clear atau tanah yang tidak ada sengketa, tidak ada klaim dari pihak lain. Nah, setelah dilakukan pengumuman dan tidak ada yang keberatan, semua proses sudah dilakukan, dokumen-dokumen juga sudah sah dan valid, maka langkah selanjutnya adalah Anda diminta untuk membayar sejumlah biaya-biaya dalam pengurusan tersebut, seperti biaya pengukuran, balik nama, atau biaya sertifikat dan pajak-pajak. Dalam hal ini PPh dan BPhtB. Nah, setelah Anda melakukan pembayaran, langkah selanjutnya adalah proses penerbitan dari sertifikat tanah atas nama Anda. Nah, yang perlu diperhatikan dalam proses sertifikasi tanah ini atau proses konversi ini adalah pastikan dokumen yang Anda miliki itu lengkap dan valid atau sah, sehingga Anda tidak harus bolak-balik ke kantor BPN yang akan menimbulkan biaya, waktu, dan tenaga yang besar.
Jika tanah Girik ada tanah warisan, pastikan bahwa surat keterangan waris yang Anda miliki itu asli dan lengkap, sah, serta ditandatangani oleh pihak atau pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah camat atau dan lurah. Nah, setelah itu komunikasikan dengan tetangga sekitar atau yang berbatasan dengan tanah Anda supaya mereka dapat menunjukkan batas-batas tanah yang tepat. Ini penting supaya tetangga Anda juga mengetahui di mana tanah Anda berada dan bisa menjadi penguat bahwa Anda memiliki tanah tersebut, sehingga jikalau ada klaim di pihak lain, Anda bisa dibantu oleh tetangga-tetangga Anda. Dan juga tentunya menghindari sengketa atau perselisihan batas-batas tanah. Nah, Anda perlu ketahui juga bahwa proses konversi ini membutuhkan waktu. Ada yang mungkin diberi waktu 6 bulan atau 1 tahun dan sebagainya. Yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa dalam setiap proses waktu, atau mungkin Anda bisa secara berkala sebulan sekali atau 2 bulan sekali untuk mengecek ke kantor BPN sejauh mana proses konversi tersebut berjalan, sehingga Anda tidak ketinggalan berita dan bisa memantau setiap waktu. Nah, demikianlah video singkat kami tentang bagaimana mengkonversi surat tanah berdasarkan Girik menjadi sertifikat tanah. Dan jangan lupa like, subscribe channel kami supaya Anda dapatkan informasi dari video-video kami berikutnya. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.